Januari tahun 2025, saya akan mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presiden threshold 20% berakibat Gibran tidak bisa presiden tahun 2029. Mantan Presiden Joko Widodo sangat besar harapannya bahwa Gibran Rakabuming akan bisa menjadi presiden dalam pemilihan tahun 2029 nanti. Karena untuk mengusung calon presiden sebesar 20% atau presiden threshold 20%, karena semua partai politik sudah dibawa kendali mantan Presiden Joko Widodo, antara lain Partai Gerindra selaku Ketua Umumnya Prabowo Subianto, Partai Golongan Karya Ketua Umumnya Bahlil Lahadalia, Partai Politik Nasdem Ketua Umumnya Suryo Paloh, Partai Kebangkitan Bangsa Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar, Partai Demokrat Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional yang Ketua Umumnya Zulkifli Hasan. Berdasarkan hal itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming besar kemungkinan menjadi presiden karena hasil cawe-cawe mantan Presiden Joko Widodo telah berhasil menyatukan semua partai politik disebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju, sehingga bila semua partai politik atau KIM Plus sudah lebih 20% mengusung calon presiden Gibran Rakabuming, sedangkan Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan suaranya hanya 17% di DPR, sehingga tidak bisa mengusung calon presiden karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada partai politik diajak bergabung untuk memenuhi syarat threshold 20%, sebab semua partai politik sudah bergabung kepada Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang baru yang menyatakan semua partai politik bisa mengusung calon presiden dengan calon wakil presiden karena sudah dihapus syarat presiden threshold 20%, diganti dengan threshold 0%, dalam arti semua partai politik bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, jumlah calon presiden dan calon wakil presiden bisa sebanyak jumlah partai politik. Berakibat Presiden Joko Widodo sangat kecewa karena Koalisi Indonesia Maju secara otomatis bubar masing-masing. Partai politiknya akan mengusung calon presidennya masing-masing dan tidak bisa mengendalikan partai politik, dan semua partai politik akan bersaing untuk memenangkan calon presidennya masing-masing. Ditambah lagi mantan Presiden Joko Widodo belum memiliki partai politik untuk mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden. Diduga partai politik yang tidak mau mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden karena masing-masing partai politik sudah memiliki calon presiden dan calon wakil presidennya. Kemungkinan besar nanti calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan memenangkannya karena punya suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencapai sebesar 17%, paling banyak suaranya dengan partai politik yang lain. Dengan demikian masyarakat yang mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan paling banyak di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya mantan Presiden Joko Widodo sangat berkeinginan menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri dengan harapannya dapat dilakukan PDIP untuk mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden dalam pemilu tahun 2029 nanti, sampai kartu anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP tetap dikantongi mantan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tanpa dikembalikan.
tanpa dikembalikan kepada Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan harapan nanti dalam Kongres PDIP akan bisa menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Penyebabnya terjadi perselisihan antara mantan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri karena dua hal, yaitu satu, Presiden Joko Widodo dalam periode kedua tahun 2019 minta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menjawab Presiden 3 periode atau diperpanjang sampai tahun 2027. Karena saat itu ada bencana COVID-19 sampai 2 tahun tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Maka diminta perpanjangan jabatan Presiden sampai tahun 2027. Tetapi alasan menjawab Presiden 3 periode dan perpanjangan jabatan Presiden sampai tahun 2027 tetap ditolak Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena bertentangan dengan konstitusi, karena yang dibenarkan konstitusi menjawab Presiden hanya 2 periode, padahal Presiden Joko Widodo sudah menjawab Presiden 2 periode, yaitu periode pertama tahun 2014 dan periode kedua tahun 2019. 2. Presiden Joko Widodo dengan Gibran Rakabuming mengkhianati selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana Gibran Rakabuming masuk jadi anggota Partai Golkar terkait mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden dan Gibran Rakabuming masuk menjadi kader Partai Golkar tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akibat pengkhianatan mantan Presiden Joko Widodo dengan Gibran Rakabuming kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lalu Megawati Soekarno Putri memecat mantan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan dipecatnya mantan Presiden Joko Widodo selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berakibat mantan Presiden Joko Widodo tidak bisa mengikuti Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam bulan April tahun 2025. Dengan demikian tertutup mantan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan masalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur setiap partai politik boleh mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat threshold 20% ditiadakan menjadi syarat 0%. Berarti setiap partai politik dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan secara otomatis Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus akan membubarkan diri, sehingga setiap partai politik akan mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya masing-masing. Dengan demikian kemungkinan besar Gibran Rakabuming tidak jadi presiden Indonesia. Ditambah lagi karena Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memecat mantan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming dan tidak bisa mengikuti Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bulan April tahun 2025 telah menutup mantan Presiden Joko Widodo menjadi calon Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Bila mantan Presiden Joko Widodo tidak dipecat Megawati Soekarno Putri selaku kader PDIP, kemungkinan besar akan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya dapat mengusung calon presiden Gibran Rakabuming dan kemungkinan besar dimenangkan Gibran Rakabuming sebagai presiden tahun 2029 nanti. Mengingat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai politik terbesar dibandingkan partai politik lainnya. Harapan saya dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan dipecatnya mantan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming
oleh Megawati Soekarno Putri sebagai kader PDIP, kemungkinan besar Gibran Rakabuming tidak jadi presiden dalam pemilihan umum tahun 2029 nanti. Sekian dan terima kasih.